Elektrolisis merupakan salah satu bagian dari elektrokimia. Elektrolisis ialah proses di mana energi listrik digunakan untuk mendorong agar reaksi redoks yang non-spontan bisa terjadi. Hubungan kualitatif antara arus yang dipasok dan produk yang terbentuk dirumuskan oleh Faraday. Elektrolisis merupakan cara utama untuk memproduksi logam aktif serta non-logam aktif dan banyak lagi bahan kimia yang penting di industri. Rumusan masalah dalam praktikum kali ini yaitu: pertama, bagaimana pengaruh suhu larutan elektrolit terhadap tegangan yang dihasilkan dalam proses elektrolisis. Kedua, bagaimana pengaruh suhu larutan elektrolit terhadap kuat arus yang dihasilkan dalam proses elektrolisis. Dan ketiga, apakah peningkatan suhu larutan elektrolit dapat meningkatkan efisiensi proses elektrolisis dalam hal tegangan dan kuat arus. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu: pertama, menganalisis pengaruh suhu elektrolit terhadap tegangan yang dihasilkan dalam proses elektrolisis. Kedua, meneliti pengaruh suhu elektrolit terhadap kuat arus yang dihasilkan dalam proses elektrolisis. Dan ketiga, menelaah suhu optimal untuk mendapatkan tegangan dan kuat arus yang paling efisien dalam proses elektrolisis. Hipotesis pada praktikum kali ini yaitu: pertama, peningkatan suhu elektrolit akan meningkatkan mobilitas ion dalam larutan, sehingga dapat meningkatkan kuat arus yang dihasilkan. Kedua, tegangan yang dihasilkan cenderung stabil atau mengalami sedikit penurunan seiring dengan peningkatan suhu elektrolit. Dan ketiga, suhu elektrolit yang lebih tinggi, yaitu 40 derajat Celcius, akan menghasilkan kuat arus yang lebih besar, dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah, yaitu 20 derajat Celcius, serta 28 derajat Celcius. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas ukur, amplas, gelas beker, pembakar spiritus, pipet tetes, kabel, neraca digital, multimeter digital, larutan tembaga, sulfat, korek kayu, catu daya, kaleng, ring, kaki 3, termometer, statif, es batu, baskom, seng, dan tembaga. Percobaan pertama, elektrolisis pada suhu 28 derajat Celcius. Langkah pertama, siapkan seluruh alat serta bahan yang akan digunakan pada praktikum. Pastikan tidak ada alat ataupun bahan yang tertinggal. Untuk alat harus sudah bersih ya, jangan sampai alatnya masih kotor. Pada praktikum ini digunakan larutan tembaga sulfat sebagai larutan elektrolit. Diukur menggunakan gelas ukur sebanyak 20 ml. Pastikan meniskus kalian sudah benar ya. Nah, bisa dilihat ya bahwa kelompok kami sudah mengambil larutan sebanyak 20 ml. Step berikutnya, tuang larutan ke dalam gelas beker. Tuang dengan hati-hati ya, agar tidak tumpah. Kemudian, amplas elektroda yang digunakan. Di sini, yang sebagai anoda adalah seng, serta yang sebagai katoda adalah tembaga. Pastikan zat-zat pengotor pada elektroda sudah terbuang bersih ya teman-teman. Lalu, sehabis ini diapakan ya? Kemudian, elektroda yang sudah diamplas tadi ditimbang untuk mengukur berapakah massa awal dari masing-masing elektroda. Kemudian, elektroda tadi kita lilitkan dengan kabel, di mana kabelnya berisi sebuah tembaga agar elektrolisis berjalan dengan seharusnya. Pastikan memasukkan kabel dengan benar, jangan sampai salah. Dan ingat bahwa sebagai anoda, maka kabelnya akan ke arah suatu tegangan atau hambatan. Lalu pada multimeter digitalnya akan mengarah ketika untuk mengukur tegangan akan mengarah pada DCV, yaitu arus searah untuk mengukur tegangan. Dan untuk tembaga, kabelnya kita arahkan ke suatu lubang yang bertuliskan
Telkom. Lalu kabel satu lagi kita pasang ke arus yang searah pada catu daya, namun ke kutub yang negatif, yaitu yang berwarna hitam ya teman-teman. Jika sudah semua terpasang dengan benar, lalu kita masukkan masing-masing elektroda ke dalam larutan tembaga sulfat. Nyalakan catu daya serta kita nyalakan multimeter digitalnya. Kemudian setelah sudah menyala, kita putar ke arah yang seharusnya. Di sini kelompok kami ingin mengukur tegangan, maka kita arahkan ke arah DCV, yaitu arus untuk mengukur tegangan. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengukur suhu larutannya. Kemudian pasang atau atur stopwatch kalian sebanyak 2,5 menit saja untuk proses elektrolisis. Lalu amati perubahan yang terjadi ya pada elektroda maupun larutannya. Wah, dapat kita lihat nih teman-teman. Beda sekali ya dengan elektroda sebelum percobaan. Nah, tadi kita tap-tap sedikit dengan tisu ya. Lalu kita timbang nih masa akhirnya, baik itu anoda maupun katodanya. Setelah proses penimbangan, lalu elektroda tadi kita amplas ya teman-teman, agar zat pengotornya hilang. Nah, untuk percobaan kedua ini adalah mengukur arus listrik yang terjadi pada percobaan. Kita timbang ya masa awal pada setiap elektroda. Nah, seperti tadi, kita rangkai seluruh kabel, kita rangkai multimeternya, lalu kita setting catu dayanya. Setelah itu, masukkan elektrodanya, yaitu tembaga dan seng ke dalam larutan. Pada multimeter, arahkan kepada DCA atau arus searah untuk mengukur arus. Serta jangan lupa ya, tetap dipasang stopwatch sebanyak 2,5 menit. Amati perubahan yang terjadi baik pada larutan maupun elektrodanya. Wah, bisa kita lihat nih ada perubahan. Setelah itu kita timbang ya masing-masing elektroda. Percobaan berikutnya yaitu percobaan elektrolisis pada suhu di bawah suhu ruang, yaitu suhu 20 derajat Celcius. Pertama, amplas elektroda yang akan digunakan yaitu seng dan tembaga. Kemudian, timbang kedua massa elektroda yakni tembaga dan seng. Selanjutnya, ambil larutan CuSO4 lalu diletakkan pada ice bed hingga suhu larutan mencapai suhu 20 derajat Celcius yang diukur dengan termometer. Setelah mencapai suhu tersebut yaitu suhu 20 derajat Celcius, segera dirangkai kabel dengan catu daya serta lilitkan kabel dengan katoda. Ingat ya teman-teman, seperti pada percobaan sebelumnya, jangan sampai salah memasukkan bagian kabelnya. Dan begitu pula untuk pengukuran tegangan harus berada pada DCP atau pada pole. Untuk pengukuran arus listrik, pastikan pengarah multimeter digital diputar tepat pada DCA atau pada ampere. Selain itu, amati juga perubahan pada larutan tembaga sulfatnya ya, seperti apakah terdapat gelembung yang banyak atau sedikit. Langkah terakhir dari percobaan ini, timbang massa akhir masing-masing elektroda. Percobaan berikutnya yaitu percobaan elektrolisis pada di atas suhu ruang yaitu 40 derajat Celcius. Langkah pertama, mengamplas elektroda yang akan digunakan yaitu seng dan tembaga. Kemudian menimbang kedua massa elektroda dengan menggunakan neraca digital. Selanjutnya, memanaskan larutan CuSO4 yang diletakkan di dalam wadah kaleng yang terdapat
air pada kaki 3 yang telah diselimuti oleh kawat kasa. Panaskan larutan hingga suhu larutan mencapai suhu 40 derajat Celcius yang diukur dengan termometer. Setelah mencapai suhu tersebut, segera dirangkai kabel dengan catu daya serta lilitkan kabel dengan katoda. Ingat ya teman-teman, seperti pada percobaan sebelumnya, jangan sampai salah memasukkan bagian kabel. Setelah dirangkai, menyalakan catu daya serta menyalakan multimeter digital. Untuk pengukuran arus listrik, pastikan pengarah multimeter digital tepat pada DCA dan begitu pula untuk pengukuran tegangan harus berada pada DCV. Atur waktu percobaan dengan stopwatch selama 2,5 menit, amati dan mencatat perubahan yang terjadi. Step yang terakhir dari percobaan ini yaitu menimbang massa akhir masing-masing elektroda serta mengamati perubahan pada elektroda tersebut. Oke Sobat Lab, setelah kita melakukan praktikum, hal yang perlu kita lakukan adalah merapikan alat dan bahan seperti semula. Mulai dari kabel, lalu kita merapikan statif dan juga ring. Jangan lupa bos headnya dibuka ya. Setelah itu, kita harus pastikan bahwa semuanya tersusun seperti semula lagi. Dan seperti tadi, kalengnya yang berisi air harus dibuang. Lalu tidak lupa memasukkan termometer ke dalam tempatnya. Hati-hati ya agar tidak pecah. Dan kita cabut deh kabel pada stop kontak. Nah teman-teman, tadi kami sudah melakukan praktikum elektrolisis menggunakan larutan tembaga sulfat serta katoda yang digunakan tembaga dan anoda yang kami gunakan seng. Nah, pengaruh suhu terhadap arus listrik dan tegangan diukur menggunakan multimeter digital. Di sini catu daya digunakan sebagai sumber arus searah atau direct current yang stabil untuk memastikan bahwa reaksi ini berjalan secara optimal. Wah, ternyata hasil percobaan menunjukkan bahwa suhu sangat mempengaruhi kuat arus listrik serta tegangan yang dihasilkan. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu: pertama, peningkatan suhu elektrolit mempengaruhi kuat arus dengan meningkatkan mobilitas ion dalam larutan, sehingga kuat arus cenderung meningkat pada suhu yang lebih tinggi. Kedua, tegangan yang dihasilkan cenderung lebih stabil dengan sedikit fluktuasi seiring dengan peningkatan suhu elektrolit. Dan yang ketiga, suhu yang lebih tinggi yaitu 40 derajat Celcius menunjukkan hasil yang lebih optimal. Tentunya dalam meningkatkan kuat arus dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah.